Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Aksa, NIM 200209502029. Mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Saya dari kelas PT IKC. Saya akan mempresentasikan tugas pertama. 1. Sejarah perkembangan elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang ilmu dari fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Sejarah perkembangan elektronika. Jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen. Bahkan dewasa ini telah ditemukan one chip microcomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan inteligensi. Komponen, rangkaian, dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal istilah komponen, rangkaian, dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen adalah unsur-unsur pembentuk rangkaian, sedang rangkaian adalah unsur pembentuk sistem. Maka sistem itu sendiri adalah kesatuan antara komponen dan rangkaian. 2. Beberapa contoh perubahan alat elektronika saat ini. 1. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Kipas angin pun telah mengalami beberapa perubahan teknologi, diantaranya menu-menu yang terdapat pada kipas angin sudah bervariasi. Dan 2. Telepon genggam mengubah energi listrik dari baterai menjadi bentuk energi lain seperti suara, cahaya, bahkan energi mekanik. Dan pada telepon genggam pun telah mengalami banyak perubahan pada teknologinya dan menjadi semakin canggih. Contohnya, sekarang telepon genggam sudah dapat mengakses banyak hal seperti internet dan lain-lain yang dulunya hanya bisa telepon dan SMS. Dan 3. Setrika. Setrika adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. 3. Tanggapan terkait perubahan atau perkembangan alat elektronika saat ini. Alat elektronika saat ini mengalami banyak sekali perkembangan serta perubahan. Contohnya pada alat komunikasi yaitu telepon. Telepon mengalami banyak sekali perubahan dan perkembangan pada teknologinya, yaitu telepon dapat digunakan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah mengakses media pembelajaran dan juga dapat digunakan dalam industri digital saat ini dan mempermudah dalam mendapatkan informasi. Selanjutnya adalah perubahan atau perkembangan alat elektronika di lingkungan rumah tangga. Dampaknya di sini sangat besar, yaitu contohnya saja pada alat elektronika yaitu kulkas. Kulkas memberikan pengaruh yang sangat baik, yaitu dapat mengawetkan makanan yang dulunya cepat busuk
Jika dimasukkan ke dalam kulkas maka akan lebih awet. Tanggapan saya sebagai pelajar atau mahasiswa mengenai perubahan atau perkembangan alat elektronika saat ini adalah yang dampaknya paling mendasar dan paling saya rasakan yaitu pada telepon genggam. Dengan perkembangan alat elektronika telepon genggam, kita dapat lebih mudah dalam mengakses internet dan mengakses media-media pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.